Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ini saatnya Imam Asyuyuti berbicara dengan audiens, dengan pihak pembaca, mendudukkan pihak pembaca sekelas dia, padahal sama sekali saya selaku membaca seujung kuku saja nggak masuk kelasnya Asyuyuti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di kitabnya cetakan-cetakan sing saiki mungkin wis ana iki fasal apa jenenge, mungkin faslun fi bayani al ayat atau apa itu, di cetakan-cetakan lain banyak. Jadi sudah dijuduli tentang ayat-ayat yang dikecualikan gitu. Kalau di sini tidak ada judulnya, faslun gitu saja. Faqala al-imamu al-alimu al-alamatu Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bima'adadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal tentang ayat-ayat yang dikecualikan dari sebuah surat. Padahal di riwayat-riwayat sebelumnya sudah itu diaturkan, tetapi karena mungkin ada hal yang perlu dikelompokkan lagi sehingga harus ada pasal tersendiri tentang yang dikecualikan itu. Bahkan mungkin karena pengecualian itu ada klasifikasi, ada perbedaan klasifikasi mana yang madani, mana yang makiyah, di mana bab sebelum ini menerangkan tentang klarifikasi surat-surat yang berbeda, yang diperdebatkan antara apakah dia madaniyah atau makiyah. Nah, ini ayatnya sekarang yang dikecualikan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asyuyuti mengutip Imam Al-Baihaqi. Qala Al-Baihaqi, qala ngendika sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi fi Dalail, ing dalam kitab Dalailun Nubuwah, ngendikan Imam Al-Baihaqi fi ba'di as-suwari, iku ing dalam sebagian surat-surat allati kang nazalat mudun apa allati bi Makkah, di Mekah, utawi ayatun pira-pira ayat nazalat kang wis mudun apa ayat bil Madinati, di Madinah. Pada sebagian surat yang turun di Mekah ada ayat madaniyahnya. Faul hikot, sehingga diikutkan atau dipersamakan, diikutkan saja opo ayatun nazalat bil Madinah biha, dengan allati nazalat bi Makkah. Wakadzalan kaya dene iki tegese kaya ngendikani Imam Al-Baihaqi, kala ngendika sapa Imam Ibnul Hasari, Imam Ibnul Hasar titik dua atau tanda petik, ngendikan Imam Ibnul Hasar, kullu nau'in utawi saben-saben macem minal maki, saking surat makiyah wal madani lan surat madaniyah, minhu iku setengah saking kulli nau'in ayatun utawi pira-pira ayat mustathnatun kang dikecualikan. Kalau suratnya madaniyah berarti dikecualikan ada ayat makiyahnya. Kalau surat makiyah dikecualikan berarti ada ayat madaniyahnya di dalam. Kola nambahi, kola ngendika sapa Imam Ibnul Hasar, tidak dikutip secara lengkap ulayana oleh Asyuyuti, illa kejaba utawa illa anna, kalau diterjemah bahasa Indonesia hanya saja, illa anna minan nasi, hanya saja sak temene iku setengah saking pira-pira menungso, maksudnya ulama, man utawi wong, tegese ulama, itamada kang mendasarkan sapa man fil istisna, yang dalam pengecualian tersebut alal ijtihadi, ngatasi ijtihadipun piyambak, dunan nakli, bukan atas dasar riwayat. Ada yang atas dasar ijtihad.
Asyuti orang yang sebisa mungkin kalau dalam soal hal ini itu riwayat yang dipakai, karena nggak ada tempat bagi akal untuk tahu itu gitu, kecuali kalau sudah ada seperti istilahnya Asyuti yang pertama itu. Jadi atau istilah Asyuti yang ada 3 istilah tentang Madani dan Maki yang sudah didiskusikan di awal bab itu. Jadi kalau yang nuansanya itu nuansa kisah-kisah ya itu Makiyah gitu, kecuali pakai itu. Jadi kalau hanya pakai itu klasifikasinya ya mungkin bisa akal, tetapi kalau di luar itu, di luar yang bisa dijangkau oleh akal, mungkin ya hanya riwayat yang bisa. Titik. Waqala Ibnu Hajar, waqala Ibnu Hajarin, waqala lan ngendika sapa Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari, dalam syarahipun kitab Bukhari, ngendikanipun qad tana ba'dul a'immati bi bayani ma nazala minal ayati bil madinati fi suwaril makkiyati. Terus Imam Ibnu Hajar yang dalam mensyarahi Sahih Bukhari itu ngendika qad tana, teman-teman wis gati atau perhatian, menaruh perhatian, apresiasi ba'dul ulama ba'dul a'immati sapa sebagian imam-imam bibayani ma kelawan jelasaken barang, tegese ayat nazala kang mudhun apa mane iku minal ayati saking pira-pira ayat bil madinati di Madinah, tapi fisuwaril makiyati wonten ing dalam surat pira-pira surat al makiyati kang makiyah. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar, ngendika malih wa amma aksu dzalika lan anapun apa jenenge, ini ada kolanya lagi nih, kolanya insyaallah ya Ibnu Hajar, mungkin ada perbedaan teks ya, sama lihat lagi. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar wa amma aksu dzalika lan anapun sebaliknya itu, sebaliknya artinya ada ayat makiyah berada di dalam surat madaniyah. Wa lan utawi maksudnya sebaliknya itu adalah nuzulu syai'in iku mudune barang, tegese min suratin, barangnya itu min suratin saking surat bima kata di Mekah. Dipun jelasne malih ta'akhkhara ingkang terlambat nuzulu tilkas surati, atau turun terakhir nuzulu tilkas surati apa mudune surat-surat iku ilal madinati teng Madinah. Khobarnya amma aksu dalika itu falam arah maka mboten ningali sapa ingsun, terus Imam Imam Ibnu Hajar hu ing niku aksu dalik illa kejaba nadiron ing barang kang langka. Jadi ada tapi sedikit. Kultu kata Suyuti, kultu ngucap sapa ingsun, kata Imam Suyuti, waha lan ilingo sira ana utawi ingsun, haknya hak tambah itu untuk mengagetkan orang. Ben kaget wong ben tersadar lagi setelah dia banyak ngutip imam ini. Ha warwa sira anak utawi ingsun azkuru iku bakal nyebut sapa ingsun, dari Imam Asy'uti ma ing barang waqaftu kang ngerti sapa ingsun. Berhenti, maksudnya berhenti itu karena beliau tahu waqaftu kang ngerti sapa ingsun alas istisnaihi ing atase pengecualiane ma minan nau'aini saking rong macam pengecualian. Jadi dua-duanya Asy'uti tahu gitu, baik surat apa namanya, surat makiyah yang ada di dalam surat madaniyah, ayat makiyah yang ada di dalam surat madaniyah yang langka itu, atau yang surat madaniyah berada di surat ayat madaniyah berada di surat makiyah. Asy'uti tahu dua-duanya itu mustawiban hale mencakupkan, maksudnya meluas-luaskan, menjelaskan secara luas.
Maksudnya secara luas bandingannya ya dengan ulama lain, ada ndak yang berkomentar seperti Asyuti ini, bandingannya begitu. Karena mungkin uraiannya Asyuti sangat padat sekali. Mustawiban halin nyakup kuwabeh maing barang roai tukang ningali sapa ingsun hu ing emak min dalika saking mengkuno pengecualian alal istilahi ing atase atau berdasarkan istilah al awali ingkang pertama dunasani bukan yang kedua. Istilah yang pertama itu apa? Di awal kajian Asyuti sudah menyampaikan itu. Situ bisa rujuk sendiri ke awal kajian tentang makiyah madaniyah itu. Jadi itu iklam annalin nasi fil maki wal madani istilahatin salasatin itu. Jadi ulama itu dalam mengkelompokkan surat atau ayat makiyah dan madaniyah itu punya 3 istilah. Jadi yang pertama yang paling masyhur makiyah itu turun sebelum hijrah, kalau madaniyah setelah hijrah. Jadi ini klasifikasinya Asyuti berdasarkan istilah yang pertama itu, bukan istilah yang kedua. Bukan istilah yang kedua yang berbunyi bahwa makiyah itu ya yang turun di Mekah sekalipun setelah hijrah, dan madaniyah itu yang turun di Madinah gitu. Bukan yang itu, tapi yang pertama. Yang turun sebelum hijrah adalah makiyah, yang turun setelah hijrah adalah madaniyah. Baik turunnya di Mekah atau di Madaniyah. Jadi istilah yang pertama berdasarkan istilah yang pertama gitu. Wa usyiru lan memberikan kode atau isyarat sapa ingsun, katanya Imam Asyuti ila adillatil istisna'i maring pira-pira dalil atau indikator pengecualian itu. Jadi saya lebih suka menerjemahkan dalil itu sebagai indikator saja, biar ndak keren-keren amat, ben gak dalil ono dalil ya ndak. Dalil anakli apa dalil akli kan masih kabur dari indikator gitu saja. Indikatornya riwayat. Jadi riwayatnya begini itu loh, ini ada indikasi bahwa ayat ini. Jadi enakan diartikan indikator. Li ajli qauli Ibnul Hasar, saya juga akan memberikan kode atau isyarat terhadap indikasi-indikasi pengecualian tersebut. Li ajli qauli Ibnul Hasari, karena ada pendapatnya Ibnul Hasar yang sudah as-sabiqi, kang wis kepungkur. Jadi dia kan ngomong ngutip Ibnul Hasar, qala Ibnul Hasar kullu naw'in minal maki wal madani, itu ayatun mustatnatun. Nah itu wala adzkuru lan ora nyebut sapa ingsun al adillata ing pira-pira dalil atau indikator-indikator itu bilafdhiha kelawan lafate, ndak tak sebut kabeh kur mek kode tok. Nah ngono kuwi ya. Dia dianggap wis padha karo dekne Pak. Kalau mungkin ulama sekelas Asyuti ya paham dengan kode-kode itu. Tapi kalau saya yang enggak paham lah. Kecuali beberapa mungkin yang ketemu. Yang enggak ketemu ya gak ero. Kecuali baca yang sudah ngurai itu, dicetakan Madaniyah, dicetakan apa jenenge ya cetakane nanti Arab Saudi itu loh. Yang sering saya sampaikan. Alasannya apa kok ora disebut sak lafate ikhtisaron krono ngeringkes wa ihalatan dan krono mindah referensi ila kita ala kitabina ing atase kitab kita, katanya Asyuti asbabun nuzuli, yakni kitab asbabun nuzul, babun nukul fi asbabun nuzul. Promosi lagi dia di sini. Kalau ingin tahu lebih jelas lagi ya sana, rujuk ke asbabun nuzul sana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki surat Fatihah. Al-Fatihatu surat Al-Fatihah. Taqaddama wis kepungkur. Qaulu anna nisfah. Kalau bisa dibaca begitu, atau taqaddama wis kepungkur qaulun, opo satu pendapat. Rupane qaulunnya itu isinya inna nisfaha, itu bisa. Kalau dijadikan idhofah langsung qaulu inna nisfaha. Ada yang di naskah lain hamzahnya di atas, tapi biasanya kalau setelahnya lafadz qala itu ya dibaca inna, biasanya begitu. Jadi taqaddamus kepungkur qaulun, apa satu pengendikan atau ucapan, qaul saja ya. Kalau pendapat kok kayak kentengan karena gak gampang ucap
seperti ini ndak gampang. Inna nisfaha sak temene separone Al-Fatihah iku nazala mudun apa separone bil Madinati di Madinah. Separuhnya turun di Madinah. Wa dhahiru berdasarkan ini bahwa separuhnya turun di Madinah ini kan ada tahriris suwar al-mukhtalaf fiha itu kan pendapat yang nomor 4 itu kan mengatakan bahwa wes damai ndak usah ngomong iki madaniyah apa makiyah Al-Fatihah wis turun loro karone jadi turune ono sing ngomong ping pindho ono sing ngomong separone ning Madinah separone ning Mekah separone ning Madinah meskipun pendapat itu lemah tapi karena ini membicarakan soal pengecualian jadi dia bahas lagi di sini sedikit wa dhahiru lan utawi jelasnya atau yang zahirnya dari kaul ini annahu iku sak temene sing muduning Madinah iku an-nisfusani adalah separuh yang kedua titik wala dalilalan ora ono dalil atau tidak ada indikator riwayat iku maujud di hadal qauli kadhe qaul iki jadi tidak ada meskipun lemah tapi tetap disampaikan oleh Asyuti yang kuat apa ya makiyah itu yang seperti di tahriris suwar al-mukhtalaf fiha itu Al-Baqarah itu yang kedua Al-Baqarah ustusnya dipun kecualikan minha saking Al-Baqarah ayatani opo 2 ayat inggih menika fa'fu wasfahu dan ayat laisa alaika hudahum 2 ayat itu kalau dicetakannya situ mungkin ada ayatnya sudah Al-Baqarah ayat berapa itu di sini tidak ada saya tidak mau repot-repot cari itu ayat berapa surat apa kok kayak sogok temen jadi saya pasrahkan saja ke cetakan yang situ insya Allah ada saya yakin ada makin lama kan makin dimudahkan kita ini Bismillahirrahmanirrahim Al-An'am surat Al-An'am qala Ibnul Hasari Imam Ibnul Hasar ngendika ustusnya dipun kecualikan minha saking surat Al-An'am Al-Baqarah kan madaniyah kalau dikecualikan berarti makiyah kalau yang Al-An'am ini Al-An'am ini madaniyah juga. Jadi kalau dikecualikan Al-An'am ini berarti yang dikecualikan itu ya makiyah gitu atau mungkin saya kebalik. Situ bisa cek lagi itu. Ini jangan betul-betul diposisikan sebagai orang yang sama dengan dia yang hafalannya sekali baca sudah ingat gitu. Jadi dia sudah tidak ngomong lagi. Qala Ibnul Hasar Imam Ibnul Hasar ngendika ususnya dikecualikan minha saking surat Al-An'am tis'u ayatin apa 9 ayat tapi wala yasihhum boten sahih bihi kelawan niku pengecualian apa naklun periwayatan jadi tidak ada yang sahih khususnya apalagi katanya atau secara khusus ma'ama ing dalam sartane barang atau bersama ada riwayat lain gitu kuat waroda ingkang sampun tumeka annaha apa sak temene surat Al-An'am nazalat iku tumudun apa surat Al-An'am jumlatan sekaligus titik jadi kalimatnya Ibnul Hasar ini kemudian direvisi sedikit oleh Asyuti kultu ngucap sapa ingsun qad sahha oh ada gitu qad sahha teman-teman wis sahih annaqlu apa periwayatan an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas bistisnai Qul ta'alau dengan pengecualiannya alat Qul ta'alau pengecualiannya ayat Qul ta'alau al-ayat ats-tsalati ayat yang 3 jadi 3 ayat Qul ta'alau atul maharram itu terus itu dikecualikan itu madannya gitu kama taqaddama kaya dene keterangan taqaddama kang wis kepungkur apa mas sampean bisa cek lagi di riwayatnya Ibnu Abbas yang ada ngecualikan ayat itu di awal tentang makiyah madaniyah itu bisa sama cek lagi ke sana aku ampun namanya soal ini sudah terus wal bawaqilan utawi kang sisane selain ayat itu ini kok agak aneh susunannya ini saya tak cek dulu ya maksudnya itu ya jadi bistisnai pertama qaulihi ta'ala al-ayatis salasi jadi qul ta'alau pertama mengecualikan qul ta'alau jadi dia menyanggah Ibnul Hasar itu
yang menyatakan bahwa Ibnul Hasor menganggap pengecualian yang 9 ayat itu tidak sahih, tetapi karena beliau mendasarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa Al-An'am turun sekaligus, jadi tidak terpisah-pisah. Asyuti menyanggah itu, jadi ada kok riwayatnya dari Ibnu Abbas mengecualikan Qul ta'alau surat Al-An'am, ada ayatnya di punyaan situ. Al-ayati salah 3 ayat kama taqaddama kaya den wis kepungkur apa ma keterangan wis sing kepungkur dari riwayatnya Ibnu Abbas. Terus kemudian wal bawaki dan sisanya itu lagi wal bawaki dan sisanya wal bawakilan utawi sisani pun sisanya dari yang tadi kan sudah 3 ayat. Jadi yang apa namanya yang dikatakan tidak sahih oleh Ibnul Hasor itu ada kok riwayatnya gitu kan. Jadi 3 ayat sudah Ibnu Abbas. Terus wal bawakilan utawi sisanya yang 6 ayat itu adalah ayat wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Dasarnya 5 krono barang tegesi riwayat akhraja ingkang sampun mengeluarkan atau mentakhriju ing Ibnu Abi Hatim sapa Imam Ibnu Abi Hatim munine mane annaha sak temene ayat wa ma qadarullah haqqa qadrihi iku nazalat mudun apa ayat wa ma qadarullah haqqa qadrihi iku fi Malik bin Saif ing fi Malik bin Saif ibni Saifi ing dalem Malik bin Saif, dan ini madannya, itulah intinya ceritanya bagaimana bisa merujuk ke tafsirnya Ibnu Hatim. Wa qauluhu lan uga sisanya yang setelahnya itu adalah waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Al ayataini 2 ayat berarti sudah 3. Nazalata kang mudun apa 2 ayat niki wau fi Musailamata tentang Musailamah Al-Kadzab itu yang menyamar mengaku bisa menyaingi Al-Qur'an itu, yang kisahnya sudah dikenal itu. Terus kemudian yang keempat ayatnya wa qauluhu lan pangendikane Allah taala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, 1 ayat berarti 1 2 3 4. Wa qauluhu lan uga pangendikane Allah taala ingkang muni walladzina atainahumul kitaba ya'lamun annahu munazzalun mir rabbika. Dan ayat ini gitu. Jadi 1 2 3 4 5 sudah. Wa akhraja Abu Syai' anil Kalabi terserah boleh. Yang tadi Ibnu Saif itu ada yang al-dhaif di riwayat di naskah lain. Kalau situ naskahnya yang situ pegang sama as-saifnya ya tidak apa-apa, kalau ad-dhaif ya tidak apa-apa. Karena 2 naskah mau menunjukkan yang sama, 1 nama dengan 2 bacaan katanya begitu. Oke, saya lanjutkan. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Abu Syai' sapa Abu Syai' anil Kalabi saking Al-Kalabi kala ngendika sapa Imam Al-Kalabi nazalat mudun Al-An'am apa surat Al-An'am kulluha sekabehane Al-An'am di Makkah di Mekah illa ayataini kecuali 2 ayat nazalata kang mudun apa ayatain bil Madinati di Madinah fi rajulin tentang seorang laki-laki minal Yahudi dari orang Yahudi. Wa huwa 2 ayat itu 2 ayat tersebut berarti 6 sudah. 6 lengkap sudah. Jadi 2 ayat tersebut atau bahkan 7 ini. Nah, tadi kan kurang 6 tadi, 9 ayat yang dikecualikan. Ini lebih dari itu berarti. Yaitu wa huwa alladzi qala wa huwa utawi rajulun minal yahud itu alladzi adalah orang. Qala kang ngucap sapa rajulun minal ya sapa alladzi itu ma anzalallahu ala basyarin min ma ora anzala menurunkan Allah subhanahu Allah ala basyarin ngatasi menungso min syai'in suwiji-wiji. Allah tidak menurunkan apapun terhadap manusia satupun katanya. Jadi ada 2 ayat yang turun tentang orang Yahudi itu yang turunnya tentang orang Yahudi itu mungkin 2 ayat tadi itu. Jadi wa qaulu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu dengan walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbik.
Wa qala Al-Faryabi lan ngendika sapa Imam Al-Faryabi haddatsana sampun critana teng kita sapa Sufyan Imam Sufyan an Laisin saking Lais an Bisyrin saking Bishr kala ngendika sapa Bishr Al-An'am utawi surat Al-An'am makkiyatun adalah surat makkiyah illa qul ta'alau menguatkan yang tadi itu Ibnu Abbas illa kejaba ayat qul ta'alau atlu ma harrama rabbuk dan seterusnya wal ayatul lati ba'daha dan satu ayat allati kang ba'daha sak sampune qul ta'alau. Jadi kalau tadi 3 al ayatis salasi ini menguatkan riwayat itu gitu. Jadi ada katanya Asyuyuti menyanggah Ibnul Hasar itu. Oke, sesuai janjinya Asyuyuti. Jadi wa usyiru ila adillatil istitsna li ajli qauli Ibnul Hasar. Jadi Ibnu Hasar bilang gimana, Asyuyuti punya versi lainnya gitu dengan data yang mungkin lebih banyak tanpa mengurangi rasa takzimnya Asyuyuti karena sudah disampaikan oleh Asyuyuti bahwa kalaupun ada generasi berikut yang menulis lebih lengkap, lebih rigid, itu wajar saja karena mungkin yang tersedia untuk fasilitas-fasilitas referensi yang tersedia untuk generasi berikutnya itu lebih lengkap daripada yang sebelum-sebelumnya, generasi sebelum Asyuyuti gitu. Jadi wajar lah gitu. Dan itu tidak ada masalah di kalangan ulama saling melengkapi seperti itu. Gak paten-tinaten. Oke, Al-A'raf sekarang. Akhraja sampun mentakhrij sapa Abu Syekh mentakhrij Abu Syekh Ibnu Hibban mentakhrij atau meriwayatkan athar an Qatadah saking Imam Qatadah kala ngendika sapa Imam Qatadah Al-A'raf utawi surat Al-A'raf makkiyatun niku surat makkiyah illa ayatan kecuali satu ayat yaitu was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri dan seterusnya itu madaniyah. Waqala lan ngendika sapa ghairuhu sakliyane Abu Syekh Ibnu Hibban itu min huna ila wa id akhadha rabbuka. Jadi dari ayat itu tadi sampai ayat wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim itu madaniyun. Jadi ayat madaniyah. Min huna iku saking iki ayat yang sudah ditandai tadi was'alhum anil qaryati ila wa id akhadha rabbuka min bani adama iku madaniyun utawi ayat madaniyah gitu. Min huna ila akhir ila wa id akhadha rabbuka min bani adama madaniyun. Oke. Madaniyun juga bisa jadikan khobar saja dari surat Al-A'raf gitu. Min ayat tadi itu was'alhum itu sampai wa id akhadha rabbuka min bani adama iku madaniyah. Ini kalau misalkan baca ini sambil pegang Quran yang bisa dicoret-coret itu mungkin lebih membekas mungkin ya. Mungkin sampai bisa itu ya gitu. Al-Anfal surat Al-Anfal madaniyah ini surat madaniyah. Ustusnya dikecualikan minha saking surat Al-Anfal opo ayat wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru dan ketika orang-orang kafir itu berbuat makar terhadapmu Muhammad. Nah itu al-ayah. Ini ayat madaniyah karena peristiwanya mungkin ada ayat makkiyah. Peristiwanya makkiyah ini. Tapi ada di dalam surat madaniyah yaitu Al-Anfal itu. Ini seperti janjinya Asyuyuti tadi, itu kabeh didadekno siji tanpa dia klasifikasi iki apa madaniyah sing iki madaniyah sing ono di makkiyah atau sebaliknya makkiyah sing ono di madaniyah. Tadi dia sampaikan langsung mustawiban minan nau'aini itu. Mustawiban ma ra'aitu min dalika alal istilahil awwali tadi yang pertama itu. Gitu. Terus qala ngendika sapa Imam Muqatil nazalat mudun apa ayat niki wau wa idyam kurubikal ladina kafaru bi Makkah di Mekah. Kultu wah cari Imam Asyuyuti lagi. Kultu ngucap sapa ingsun cari Imam Asyuyuti ya rudu nolak
hudeng niku pendapat Muqatil masahan Ibnu Abbasin ma apa barang tegese riwayat sahih kang sahih apa ma Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas mane iku badali anna hadil ayat sak temene ayat iki bi ainiha ya ayat iki nazalat iku mudun apa ayat iki bil Madinah di Madinah katanya Ibnu Abbas kama kaya dene akhrajna sampun mentakhrij secara detail sapa ingsun Imam Asyuyuti huteng niku ma fi asbabin nuzuli di kitab asbabun nuzul promosi lagi dia. Jadi kalau ingin tahu lebih dalam ya ngutip asbabun nuzulnya Asyuyuti itu. Jadi dia menyangka Muqatil itu. Jadi ada di sana argumentasinya dia tidak sebagaimana yang awal usyiru. Jadi hanya kasih isyarat saja. Saya kira menepati janji seperti ini. Jadi usyiru ila adillatil istisna. Saya akan hanya kasih kode saja. Dalil pengecualiannya itu dan argumennya disuruh merujuk ke kitabnya Asyuyuti Asbabun Nuzul. Semoga suatu saat bisa kita baca itu juga. Wastasna lan uga mengecualikan ba'duhum sapa sebagian ulama qaulahu ing pangendikane Allah taala ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ini dikecualikan dari surat Al-Anfal, artinya ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu itu makiyah gitu. Al-ayatah boleh ayat wasahahahu lan memperhitungkan sebagai sahih hu ing istisna ibadihim ini pengecualiannya sebagian ini Ibnul Arabi sapa Imam Ibnul Arabi wa ghairuhu lan lain kultu cari Imam Asyuyuti kultu ngendika sapa ngucap sapa ingsun yu ayidu menguatkan hu teng pentashehan Ibnul Arabi itu ma apa barang tegese riwayat atau athar akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emas sapa Al-Bazzar Imam Al-Bazzar ani Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas mane niku munine annaha sak temene ayat ya ayuhan nabiyyu ini ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin iku nazalat mudun apa ayat niki lama aslama Umaru lama arikalane atau semangsane aslama mlebet Islam sapa Umaru Sayyidina Umar. Jadi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin wis cukup wis lah wis cukup Gusti Allah mbek wong mukmin. Maksudnya yang dimaksudkan orang mukmin itu Sayyidina Umar itu. Jadi kata-katanya jamak yang dimaksudkan mufrad kalau dilihat dari konteks asbabun nuzulnya. Ini akan disampaikan juga sama Asyuyuti. Seingat saya begitu di bab nama-nama yang dimubhamkan di dalam Al-Qur'an itu. Oleh Asyuyuti begitu. Wis seto kuno dhisik muga-muga manfaat. Matur nuwun sing akeh, sepuron sing akeh nek klera-kleru ya disepuro ya. Isane koyo ngene iki. Tapi aku maksudnya saya lega gitu. Terima kasih. Wis matur nuwun pokoke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bara'atun qala Ibnul Farasi wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati فيا ربي متعني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ويا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمتي